Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru. Berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Terlebih di awal tahun 2024 ini, kami mau dan rindu melakukan segala kegiatan aktivitas kami di bawah perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami rindu membaca firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Tema renungan hari ini bagi kita adalah Sang Terang yang terlahir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu setelah Natal, oleh sebagian besar umat Kristiani di seluruh dunia, merayakannya sebagai Minggu Epifania. Apa itu Epifania? Pada abad ketiga, para pemimpin gereja mula-mula menetapkan Epifania sebagai satu hari raya di mana mengakui kelahiran Kristus, pembaptisan, penyembahan orang Majus, dan juga mukjizat pertama yang terjadi di Kana. Lalu kata Epifani itu berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti manifestasi atau penampakan. Epifani berarti penampakan jelas, kedatangan, kelihatan, membuat nyata, atau menjadi jelas. Lalu di minggu Epifani, gereja merayakan penampakan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Epifani yang dirayakan setelah Natal memperjelas atau menampakkan hakikat Yesus yang sebenarnya. Di tempat terpencil yang bernama Bethlehem, kehadiran Yesus inkarnasi Allah itu terlihat jauh melampaui batas wilayah. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1-12 dapat kita melihat bahwa kebenaran para Majusi melihat terang bintang timur dituntun untuk menjadi saksi akan kelahiran sang terang itu. Tidak semua orang bisa melihat hal itu, saudara-saudara. Bahkan Herodes dan para pemimpin-pemimpin agama ketika itu, mereka tidak mampu melihat terang itu. Bahkan mereka tetap hidup di dalam kegelapan yang begitu mengeringkan dampaknya. Namun orang Majus justru mereka mampu melihat terang. Dan mereka mengalami perubahan karena sang terang itu tinggal di dalam hidup mereka. Saudara, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Hal ini mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan bahwa Kristus sang terang yang telah lahir itu tak lagi ditempatkan di palungan, di atas altar gereja, tetapi justru harus ada di dalam diri kita. Melalui Epifani justru membuat kita memperlihatkan terang Kristus itu dimanapun kita berada. Mari kita wujud nyatakan terang yang ada dalam diri kita itu di dalam keseharian kita, di dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita. Bahkan kita harus memberikan keteladanan yang baik. Berbahagialah saudara dan saya yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita yang tadinya tidak layak menjadi layak di dalam Dia. Hari kelahiran Yesus yang kita rayakan setiap bulan Desember harus kita maknai dengan adanya perubahan melalui perilaku kita setiap harinya. Sang terang itu telah lahir di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita harus menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Saudara, biarkanlah Dia semakin besar dan kita terus dan semakin bergantung kepadanya. Firman yang telah menjadi manusia adalah sebuah realita dan bukan hanya isapan jempol belaka. Ini adalah sesuatu anugerah terbesar bagi kita yang telah dinyatakan bagi kita orang percaya.
Itulah sebabnya firman yang telah menjadi manusia itu harus terwujud dalam sikap kita, dalam hidup kita untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam mengisi hari-hari di tahun baru 2024 ini, mari hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus menjadi garam dan kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan kita, bahkan di gereja dan juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Hidup di dalam Dia dan Dia hidup atau tinggal di dalam kita akan membuat kita hidup lebih hidup karena kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ketika Ia menyatakan dirinya sebagai firman yang telah menjadi manusia itu, maka terang yang sesungguhnya itu senantiasa menyala di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Yakinlah bahwa tahun ini adalah tahun berkat bagi kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Kami meyakini bahwa Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap kami, umat Tuhan dimanapun berada, dalam memulai kegiatan aktivitas kami hari ini. Lebih-lebih di dalam menjalani tahun baru 2024, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur.